mau telepon nanti lihat lagi. Jadi yang penting saya boleh jelasin. Itu yang minta namanya Anita. Anita. Iya. Anita yang Anita Fumiko itu. Oh iya. Tapi kan bagian saya. Nah ini saya sampai ulang lagi. Oh iya iya. Kemarin kan 12 sudah difoto. Ini saya ganti 14 tapi saya itu tetap sama. Kita pasang pakai masing saya. Ini kita pasang lagi. Iya. Yang boleh. Nah, kemarin kita itu kan kesini itu kan cari celahnya penyekatan kan. Iya. Pasti kemarin itu dekat. Nah, belum di. Ya baru Rebu kemarin itu loh. Iya. Tetap kita pasang ya. Oh, dipasang. Iya, tapi pasang ya. Ya karena kita kan penyekatan ini saja kan karena nunggu kelengahan tadi. Iya. Ada angkot dari mana itu? Dari mana? Sepanjang. Itu tetap dari sepanjang. Itu hanya tetap. Mudah-mudi kan kalau itu aja. Nah, oh konto itu. Ya. Ya. Nah. Yang luhur masker ya. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama melakukan doa pelimpahan jasa dalam rangka rutin tiap tanggal 1 kita kirim doa-doa kepada leluhur-leluhur yang albumnya ataupun fotonya dititipkan di tempat penitipan Mawiara Mojopahit ini. Semoga dengan rutin kita doakan apabila saat ini masih ada beberapa arwah-arwah yang belum menempati alam yang berbahagia, dengan kekuatan doa, dengan kekuatan pelimpahan jasa akan mampu membantu perjalanan para arwah menuju alam yang lebih berbahagia. Marilah kita mempersiapkan diri, segenap hati pikiran kita konsentrasi pada doa-doa suci. Semoga nantinya benar-benar berguna bermanfaat bagi arwah-arwah leluhur-leluhur. Kita buka buku Puja Bakti, buku Parita halaman 3. Kita puji, kita agungkan Tuhan yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva, dan Mahasattva dengan pujian mandana masing-masing 3 kali bersama-sama. Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya. Agar para arwah selalu mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, dan bebas dari lingkaran penderitaan, marilah kita bimbing untuk menyatakan perlindungan kepada Sang Pelindung utama dan sejati bagi semua makhluk hidup dengan pernyataan tisarana bersama-sama. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami, dutiyampi buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami, tatiyampi buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sanghang saranang gacchami.
dibuka halaman 5. Marilah kita puji kebajikan Buddha Nusati bait pertama bersama-sama. Iti peso bhagawa arahang sama sambuddha wicacarana sampanno sugato lokawidum anutara purisa dhammasarati sata dewa manusanang buddha bhagawati. Halaman 7. Memuji kebajikan keluhuran sifat Dhammanusati bait pertama bersama-sama. Swakato bhagawata dhammo sanditiko akaliko ehipasiko opanayiko pacatang veditapo vinyohiti. Halaman 9. Memuji kebajikan sifat Sangganusati bait pertama bersama-sama. Supati panno bhagavato sawaka sanggong ojo pati panno bhagavato sawaka sanggong naya pati panno bhagavato sawaka sanggong sami cipati panno bhagavato sawaka sanggong yati dang catari purisa yugani ata purisa bukala esa bhagavato sawaka sanggong ahoneo bahoneo yakineo anjali karaneo anyotarang punya ketang lokasanti. Halaman 11 dan 13. Marilah kita mengulang kembali khotbah Sang Buddha tentang welas asih, tentang cinta kasih yang harus kita miliki dan harus kita pancarkan kepada semua makhluk hidup dimanapun berada. Kita pancarkan welas asih dan cinta kasih kita kepada leluhur-leluhur yang abunya pun fotonya ditaruh ditempatkan ini. Semoga telah menerima cinta kasih dan welas asih akan membantu mengkondisikan leluhur untuk terlahir di alam yang lebih berbahagia. Karania Metta Sutta. Karania mata kusalena yang tang santang padang abisa mecan saka ujuda sujuda coba coba samodo anate maning santo sakoda subarocam apa kita salah ukawoting sante trio jani pakocam apa gapokoleso anano gedom naca kodam sama care kencing yena winyo pare upawadiom sokeno wake mino hontom sabe sata bawanto soke tatam yekete panabutatin tasawa tawarawa anawa sesang dikawaye mahantawam mace marasaka anukatulam titawaye daaki
takatan cinan kancing piara sana patika sanyam nanya manya saduka meteya mata yatani yang potang ayo saeka potang manoraken evam pisabha potesum mana sambawaye apare manan metan casabalokasmin mana sambawaye apare manan odan adot caterean cam asam badan aweran asam batang tetan jarang sinowam saya nawaya watasa wegata medom etan satin aditeyan brahma metan wiharang idamahung teten ca anupagama silawam dasanena sampanom kame suwenea kedan nake jatuh kapaseam punya retiting. Kita lanjutkan dengan membaca tentang sutta yang terkait dengan penderitaan karena berpisah dengan orang yang amat dicintai, yaitu dibuka halaman 28, 30 sampai 32. Sutta tentang luka penderitaan atau khotbah Sang Buddha tentang luka karena penderitaan karena ditinggal kematian. Kita baca bersama-sama. Kehidupan apapun yang mengalami kematian di dunia ini adalah singkat dan penuh dengan penderitaan yang tidak dapat dihitung maupun diukur. Tidak ada alat apapun yang dapat digunakan untuk melarikan diri dari kematian. Setelah mencapai usia tua, maka kematian tak terelakkan. Bagaikan buah setelah masa akan gugur, demikian pula makhluk yang bisa mati setelah dilahirkan harus selalu menghadapi takutnya kematian. Seperti halnya dengan periuk keramik, haruslah pecah pada satu waktu. Demikian pula kehidupan dari makhluk yang bisa mati telah ditentukan untuk berpisah. Para remaja dan pemuda yang bijaksana dan yang bodoh, semua ini berada di bawah bayang-bayang kematian. Tiada seorang ayah pun yang dapat menyelamatkan anaknya. Tidak ada sanak saudara yang dapat menyelamatkan saudaranya. Ketika mereka harus berpisah dengan dunia ini, ketika sanak saudara berdiri memperhatikan dan meratap, menyaksikan bagaimana makhluk mengalami kematian seperti sapi yang digiring ke rumah jagal. Demikianlah semua makhluk akan disergap oleh kematian dan usia tua. Para bijaksana telah mengetahui sifat alami dunia ini, tidak akan mengalami penderitaan. Akan sia-sia jika engkau meratapi yang mati, karena engkau tidak akan pernah tahu kapan mereka datang dan kapan mereka pergi. Jika ratapan akan menyembuhkan luka hati bagi si peratap, maka biarkanlah para bijaksana meratap. Kedamaian pikiran tidaklah diperoleh melalui ratapan. Semua keadaan ini hanya akan membawa penderitaan dan melukai tubuh. Meratap hanya akan membuat si peratap lemah dan pucat. Ratapan tidak akan menolong orang yang telah meninggal. Oleh sebab itu meratap adalah sia-sia. Dengan tidak melepaskan kesedihan, maka ia justru semakin menderita.
ia hanya akan semakin tenggelam dalam alam kesedihan. Lihatlah bagaimana orang-orang yang terlahir di dunia ini sesuai dengan karmanya harus gemetar di bawah bayang-bayang kematian. Dengan cara apapun manusia berpikir tentang segala sesuatunya, semuanya itu terjadi kebalikannya. Itulah sifat alami yang berlawanan dari segala sesuatu. Dengan demikian telitilah sifat dunia ini. Walaupun misalkan seseorang dapat hidup 100 tahun atau lebih, ia tetap harus meninggalkan kehidupan ini dan pada akhirnya kehilangan teman dan sanak saudara. Oleh sebab itu, dengan mendengarkan para bijaksana dan orang suci dan memandang orang yang meninggal, kendalikanlah kesedihanmu. Renungkanlah keberangkatan dari orang yang kau cintai dengan berpikir bahwa perpisahan adalah hal yang wajar. Laksana seseorang berusaha memadamkan rumah yang terbakar dengan air, demikian pula biarkanlah orang yang teguh dan bijaksana menyingkirkan penderitaan secepat angin meniup segenggam kapas. Biarkanlah seorang yang menginginkan kebahagiaan dirinya membuang luka dari ratapan dan penderitaan yang ditanamnya sendiri. Setelah membuang luka itu dan mencapai ketenangan batin, ia akan terberkahi dan terbebas dari penderitaan, mengatasi semua kesedihan. Halaman 34. Marilah kita mengulang kembali sabda Buddha yang menjelaskan segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya, bersifat timbul dan tenggelam. Semua timbul akan hancur dan lenyap. Bahagia timbul setelah gelisah lenyap. Anicca wata sangkara, 2 baris ke kanan kita baca 3 kali. Saya mohon yang luar sama nera untuk membersihkan air di guci maupun di foto, pelan-pelan saja. Anicca wata sangkara, upadawaya damena, upacitwa kembali sabda-sabda Buddha. Marilah dalam sikap hening, sikap meditasi, kembali kita akan merenungkan tentang ketidakkekalan kehidupan ini. Setiap orang makhluk hidup yang pernah dilahirkan pasti suatu saat nanti akan mengalami kematian. Itulah hukum kodrati
mengalami hukum kewajaran yang akan berlaku bagi siapapun di dunia ini. Sikap hening, sikap meditasi dimulai. Inilah perenungan tentang hukum ketidakkekalan. Anicca, anicca, lambang tiada kekekalan. Seluruh semesta alam, hidup mati timbul tenggelam. Anicca, dikaulah corak yang nyata. Setiap materi dan batin timbul lenyap sepanjang masa. Sedih serta gembira, muda menjadi tua, kumpul dan berpisah, berkembang dan layu, timbul lenyap tanpa berhenti, lahir tumbuh rapuh mati. Anicca ikalah sumber derita, bagi para bijaksana dikau kelihatan nyata. Bunga yang mekar indah ini gugurlah sudah, tak dapat dipertahankan semua. Badan pun demikian, mengalami prosesnya, lahir, tumbuh, lalu mati. Anicca salah satu hukum kesunyataan. Anicca satu proses penderitaan. Kematian yang datang secara tiba-tiba di luar kekuasaan kita. Segala yang dicintai tak dapat dikokohi, pada akhirnya harus berpisah. Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva dan Mahasattva, pada kesempatan hari ini kami semalam rutin mendoakan para leluhur-leluhur yang abu maupun fotonya dititipkan di tempat penitipan Mahawira Mojopahit ini. Dengan kekuatan berkah Sang Yang Adi Buddha, dengan kekuatan timunan kebajikan para leluhur-leluhur yang telah ditanamnya semasa hidupnya, dan dengan kekuatan pelimpahan jasa dari sanak saudara, apabila para leluhur ada yang masih berada di alam penderitaan, semoga terdorong terlahir di alam yang berbahagia. Semoga segala kemalangan-kemalangan, karma-karma buruk, tanda-tanda jelek, berbagai penyakit, pengaruh selang dan ancaman bahaya, ketakutan, kecemasan, impian buruk yang tak diharapkan, maka lenyap dengan kekuatan berkah dan pelindungan Buddha, Dharma, dan Sangha. Dan pada doa ini secara khusus dilimpahkan untuk Fumiko Gunawan, dengan kekuatan kebajikan yang ditanam mempersembahkan persembahan-persembahan hari ini. Semoga arwah dari Fumiko Gunawan akan terdorong terlahir di alam yang berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita lanjutkan dengan pelimpahan jasa dengan dibuka buku halaman 38. Kita limpahkan jasa-jasa kebajikan dari pelaksanaan doa ini. Semoga para arwah terbantu dengan pelaksanaan pelimpahan jasa ini. Kita baca bersama-sama halaman 38. Semoga jasa-jasa yang ku perbuat ini atau di waktu lain diterima oleh semua makhluk di sini, tak terbatas, tak ternilai. Mereka yang ku kasih serta berbudi luhur, seperti ayah dan ibu, yang terlihat dan yang tidak terlihat, yang bersikap netral atau bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di 3 alam 4 jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1 atau 4 bagian, mengembara di alam-alam besar kecil. Semoga dengan persembahan jasaku ini, setelah mengetahui mereka bergembira, dan kepada mereka yang tak mengetahui, semoga para dewa memberitakannya. Berkat jasa-jasa yang ku persembahkan ini, yang membawa kegembiraan, semoga semua makhluk selamanya hidup bahagia, bebas dari kebencian.
Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Demikianlah seluruh rangkaian pembacaan doa. Semoga apa yang kita harap dan diharap oleh sanak keluarga leluhur menjadi kenyataan. Para leluhur segera mungkin menikmati alam bahagia. Satu. Terima kasih.